say thank you dulu ya buat waktunya. Ya, mewakili Sukor Sama-sama. Sekuritas, semua terima kasih banyak buat Ko Bernard untuk meluangkan nih waktunya malam hari ini ngobrol-ngobrol nih sama kita-kita ya, para pejuang My market pleasure, bro. gitu kan, para pejuang Anytime. market. Mungkin nggak hanya pejuang tapi korban juga mungkin ada kali ya malam hari ini. Jadi mau ngobrol-ngobrol dan mungkin sedikit introduction dulu nih Ko. Jadi aku mau share sama teman-teman Cuan Troopers. Aku terakhir kali ketemu sama Bro Bernard ini atau Ko Bernard ini itu di acara Halloween waktu itu Sukor ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol Betul. tuh di teras. Ya, Betul. kita sempat ngobrol-ngobrol di teras nih ya teman-teman. Jadi kenapa salah satu alasan aku look up nih sama Bro Bernard karena dia ini survivor teman-teman ya. Jadi banyak orang-orang ya kita, apalagi investor-investor atau trader-trader baru itu mencari orang yang menunjukkan cuan gitu kan, paling cuan. Tapi sebenarnya yang harus kita ikuti adalah orang-orang yang sudah bertahan lama di market. Nih kok Bernard udah lama banget nih di market nih ya kok ya. Dari Iya, ceritanya dari tahun udah 2000 jatuh awal bangun ya. nih. Nah, 2007. ya jadi aku merasa inilah ya memiliki rasa hormat lah sama Ko Bernard bisa ngobrol-ngobrol Aduh, lagi enggak nih lah. malam hari ini. Oke, Kita hanya mulai lebih dulu. Kita ya belum tentu lebih expert. kita baru mau memulai nih, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih Ko ya. Oke, Siap, siap. mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Ko ya. Jadi topiknya malam hari ini kan sudah ditentukan tuh mengenai window dressing begitu kan. Nah tapi mungkin Siap. sebelum kita masuk ke topik window dressing, kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini naik ya Ko ya, kalau nggak salah 0,10%, kalau nggak salah ya. Betul, Selama betul. 5 hari ke belakang kalau kita lihat itu 0,70 something persen lah ya. Nah, seperti biasa aku Betul. selalu tanyakan nih sama semua narasumber TikTok kalau ngobrol. Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana tanggapannya mengenai market kita saat ini. Boleh di-share kok. Iya, sebetulnya IHSG di 7.100 ini udah expected. Yang nggak expected, ternyata yang mengerek IHSG ke level target saya di 71 ini bukan dari emiten-emiten yang sebenarnya, tapi kebanyakan dari emiten-emiten yang kita tahu, ya yang lagi pesta lah ya. Kita tahu ada brand, ada cuan, ada aman, dan ada pendatang baru pestanya DCII, AIDS. Ini kan juga cukup berpengaruh terhadap pergerakan pasar selama 1-2 minggu terakhir ini. Nah, bagi saya, sebetulnya di luar dari saham-saham tersebut, saham-saham yang lain itu sesuai dengan yang kita ekspektasikan, itu terjadi take profit, terjadi pelemahan. Seperti itu. Dan ini memang sebetulnya expected, jadi tekanan jual ini expected. Sebelum nanti di akhir tahun akan kembali menguat. Jadi saya punya tesis bahwa window dressing tahun ini tuh ada. Ada ya. Oke. Yes. Ya. Oke, ini cukup menjawab ya untuk mengawali topik pembicaraan kita malam hari ini nih. Wah, ini udah mulai banyak nanya saham nih ya. Oke, nanti kita tampung ya teman-teman ya. Kita coba bahas dulu sedikit tentang topik, mungkin sama minta sedikit pencerahan juga kali ya buat dari Ko Bernard nih. Jadi kan kok kita di Sukor gitu, apalagi yang nonton malam hari ini banyak trader-trader baru sama investor-investor baru nih, Cuan Troopers ya. Kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan investor Indonesia itu kan tiba-tiba meroket ya 2 tahun ke belakang mungkin. Jadi bisa dibilang ya masih banyak yang baru belajar. Mungkin dari Ko Bernard sendiri bisa dijelasin nggak sih window dressing ini, sesimpel window dressing itu apa sih Ko? Kenapa di momen window dressing itu penting gitu buat para investor dan trader untuk diperhatikan? Oke, jadi biasanya semua emiten dan semua fund itu memiliki satu kepentingan yang sama di akhir tahun. Kebanyakan performa mereka diukur dari kenaikan harga unit, kenaikan portofolio, dan kenaikan harga saham emitennya. Jadi ada kecenderungan biasanya dalam kondisi yang normal, itu emiten atau fund itu biasanya akan melakukan pembelian dan akan melakukan markup harga di akhir tahun supaya tercipta harga yang di atas dari tahun pembukaan 2023 misalnya. Kayak gitu. Dalam kondisi normal ya. Tapi dalam kondisi abnormal seperti yang kita tahu 2 tahun terakhir, terutama tahun lalu lah 2022, ya itu nggak ada window dressing. Kenapa ya? Karena memang kita masih outflow ya.
yang di-trigger awal dari outflow bond, terus outflow equity. Jadi ya memang nggak ada. Jadi Hmm. window dressing itu bisa ada kalau di-trigger dengan adanya inflow. Hmm. Oke, Seperti oke, itu. oke. Oke, oke. Jadi untuk membahas tentang inflow juga, sekarang apakah steady kok gitu angkanya normal atau sekarang masih terlalu banyak outflow nih? Kalau misalnya kita lihat di market. Oke, kalau kita lihat kondisi sekarang, kita ini dalam kondisi in shape, dalam artian apa? US 10 years Treasury yield itu udah di level 4,2%, di Hmm. mana ini terkoreksi cukup signifikan ya dari sebelumnya. Bulan lalu, waktu market kita berdarah-darah, itu di 5%. Hmm. Bayangin, kalau di US saja 10 years Treasury yield-nya 5%, sedangkan Indonesia punya BI rate di 6%, ya kayaknya Indonesia jadi kurang attracted ya, apalagi Hmm. melihat bahwa ternyata growth-nya Amerika tidak jelek. Bahkan Hmm. GDP terakhir kemarin itu tembus 5% gitu kan. Hmm. Terlepas bahwa memang sempat low base ya, Iya. seperti itu. Nah, kalau yang di sini saya melihat dengan kondisi 10 yield yang di 4,2% ini gap dengan kita punya suku bunga dan kita punya bond yield itu cukup signifikan. Apalagi kita juga habis menerbitkan global bond ya. Global Hmm. bond di minggu ketiga November kemarin. Nah, global bond ini juga yang men-trigger inflow masuk ke market. Yang Hmm. biasanya dari market bond, ya ujung-ujungnya pasti ke market equity, seperti itu kan. Iya. Jadi ya kondisi inilah yang akan men-trigger inflow ke Indonesia. Nah, apakah ini akan steady? Kita akan melihat ketika nanti tanggal 11-12 ya, Fed itu akan mengumumkan rate-nya lagi. Menurut saya sih juga Fed tetap akan pausing ya, nggak akan ada Hmm. kenaikan suku bunga lagi karena walaupun inflasinya belum ditarget, tapi suku bunga Amerika itu udah positif, real interest rate-nya udah positif. Hmm. Jadi seharusnya alasan untuk menaikkan suku bunga udah nggak ada. Dan kita melihat juga beberapa indikator ekonomi di Amerika juga sebetulnya dari unemployment juga udah Hmm. mulai kelihatan naik, terus ekonominya sudah barang-barang semua inflasi udah mulai melunak, walaupun pelunakan inflasi ini masih dari sektor energi ya, yang sifatnya Hmm. sementara, tapi itu juga sudah cukup untuk membawa Fed dalam pausing for longer. Jadi kemungkinan suku bunganya akan tetap, tapi dalam periode yang cukup panjang, seperti itu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari pendapatnya atau view-nya Kobera itu bisa dibilang minggu depan ya tanggal 11 atau 12 Betul, seharusnya mungkin suku bunga itu udah pause saja ya. Jadi mungkin tidak ada betul, tanda-tanda akan dinaikkan lagi atau bagaimana begitu ya. betul, Dan betul. dan ini juga bisa apa ya menjadi salah satu faktor lah ya menentukan strategi kita berinvestasi juga ya kok ya atau enggak trading mungkin dengan keadaan market seperti sekarang ini. Oke, thank you banget ya kok untuk insight-nya mengenai pertanyaan yang itu. Ini yang nonton banyak banget ya. Kalau sama kalau Bernard ya bisa sampai 300 lebih nih. Oke, Halo. tadi ada yang nanya apakah IG Live ini akan di-save ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada yang baru join gitu ya mungkin kelewat jangan khawatir bisa di save ya ini akan di save di IG Sukor Sekuritas jadi jangan panik kita ya tetap kalian bisa mendengarkan semua nih apa insight dari Ko Bernard begitu oke Jangan kita lupa lanjut di-follow IG-nya ah Sukor, dan jangan lupa buka akun di Sukor. wah ini aku kira Koberat mau bilang follow akunnya Koberat dia bilang follow Sukor ini humble banget nih Koberat ya. Oh, harus follow Sukor dulu dong. Follow Oke, saya oke. gampang. Oke, siap-siap. Oke, Ko Bernard aku mau nanya nih. Jadi kemarin itu Mm-mm. ada, ini kan kita mesti ngobrol mengenai cuan lah ya. Jadi aku sempat kemarin ada Yap. ngobrol sama ada orang begitu kan. Kira-kira Mm. dengan climate gitu ya, dengan climate market sekarang bagusan itu mulai investasi atau mungkin swing trade itu di saham apa gitu kan. Nah dia bilang Oke. better di big caps gitu karena untuk second atau third liner itu
Rizky. Nah, tapi kalau Ko Bernard sendiri menanggapi komentar itu gimana nih? Ada nggak strateginya Ko Bernard yang bisa dibagikan sama teman-teman Cuan Troopers dalam apa ya, mengarungi market lah di saat sekarang ini? Oke, saya share kisah saya sendiri deh. Boleh Bulan kok. Oktober sampai awal November itu kan susah ya. Ya. Cari cari cuan itu kan susah bener ya. Yang saya lakukan simple. Yang saya lihat yang terkoreksi secara irasional itu terutama big banks. Hmm. Big banks mereka rata-rata masih on track, growth masih double digit gitu kan. Jadi Ya. apapun yang mereka alami, apapun koreksi harga dari BNI, BRI, BCA, Mandiri, pada waktu itu menjadi satu kesempatan bagi saya untuk lead grup saya time to buy. Jadi saya Hmm. ngomong ke mereka, simple. Mungkin kalau third liner, second liner, kamu mungkin hanya bisa main 1-2% porto. Jadi, atau maksimal 5% lah. Kamu mau arah 35% pun, kamu juga cuma dapat 3% porto gitu kan. Atau 1,5% porto. 2% porto lah kalau arah 35% lah. Kita punya 5%, 35%. Halo, Ko Bernard. Sepertinya internetnya sedikit terganggu ya, Ko. Halo? Halo. Yes, putus-putus. Halo, Ko. Halo, Ko. Iya, kayaknya nge-lag nih, Ko. Visualnya, gambarnya nggak bergerak. Ya, halo, yes. Aman? Iya, iya, halo, Ko. Iya, udah. Iya, iya, udah mulai. Agak sedikit pecah-pecah kok suaranya. Aman ya? Masih sedikit ini sih kok agak agak lambat gambarnya. Tapi suaranya kedengeran sih kok. Oke, tapi suara aman ya? Oke, Ya aman jadi aman. Boleh saya lanjut itu aja selalu kok ya. ngomong second Halo. liner. Mungkin kalian cuma main 5% porto. 5% porto, asumsi kalian cuma 35% arah. Tapi kalau kalian main big all in di big banks, itu berarti kalau kalian cuan 1-2% itu udah sama kayak kalian main banyak saham gorengan kan. Nah, dalam kondisi nggak menentu seperti kemarin ya, sikat aja big banks yang paling turunnya paling dalam. Ya ya. Halo kok Bernard, kayaknya masih putus-putus nih kok. Ada beberapa nih teman-teman cuan troopers yang ngasih input nih. Ini yang nge-lag Ko Bernard apa aku ya teman-teman ya? Kayaknya Ko Bernard sih kalau dari aku ya, aku lihat. Iya. Oke. Coba sebentar ya. Ko Bernard mungkin lagi mencari sinyal juga kali ini. Halo kok. Ini udah bagus. Sebentar. Nah, udah. Oke, sekarang udah oke kok. Ya. Ya, oke. Nah, jadi kembali lagi ke tadi. Kalau saya ceritakan kalau kita main saham second third liner, kita itu kan nggak mungkin all in kan. Ya. Paling kita masuk cuma 5% lah. Ya kan? Kecuali orang nekat ya. Main second third liner masuknya all in itu lain cerita gitu kan. Nah, kita ngomong orang normal. Masuk saham third liner cuma 5%. Mau arah pun berarti secara portofolio kita cuma cuan 1,5%. Hmm. Gitu kan. Padahal kalau kita main big banks pada waktu akhir Oktober kemarin, itu kita bisa all in porto di big banks. Contoh nih, Hmm. real. Saya nge-call BNI. Karena waktu itu BNI paling irasional sampai ke 4710 terendah. Di mana BNI dalam 4 big bank termasuk yang valuasinya termasuk paling murah. Hmm. Ya udah simple, saya suruh makanlah BNI itu makan. Target berapa? Target at least 52, 53. Dan ternyata hit gitu kan.
5253 dari 47 itu udah 10% lebih. Hmm. 10% lebih satu porto itu udah setara kamu main gorengan berapa banyak gitu kan. 10% satu porto loh. Bukan 10% satu saham. Bedanya itu. Kalau kita main big caps model kayak big banks, kita bisa masuknya all in satu porto kita tenang. Hmm. Ya, ya, Dan ya. hasilnya itu langsung represent satu porto, bukan represent oh iya sahamku ARA tapi dapatnya berapa? Oh aku cuma punya satu lot ya ngapain gitu kan. Ya, 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 ya. Wah, bener juga Kayak ya. Ini gitu. strategi menarik ya. Kalau misalnya mengambil kesempatan di big banks gitu ya istilahnya. Apalagi kalau mungkin yang memang turun cukup dalam gitu ya. Wah, ini oke sih. Oke, oke, oke. Betul, betul. Karena bagi saya itu juga kemarin berbarengan dengan mereka rilis laporan keuangan Q3. Oh ya, Dan betul, laporan betul. keuangan, Iya, iya. betul, dan Iya, laporan iya. keuangan Q3 mereka sama sekali nggak ada masalah. Hmm. Semua masih intact, semua all good, nggak ada yang harus dikhawatirkan. So, menurut saya semua penurunan yang terjadi saat itu ya murni karena adanya outflow. Nah, kalau Hmm. kita nggak ambil kesempatan ya sayang banget. Ya, Itu ya. kapan lagi kita bisa all you can eat big banks gitu kan? Betul, 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 betul. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Ya, siap. Thank you ya kok untuk insight-nya mengenai bagaimana menyikapi atau strategi dari komen tadi ya yang aku udah mention. Nah, Ya, kok kalau misalnya mungkin kita bahas tipis aja nih. Jadi kan memang sentimen itu nggak hanya dari global, tapi juga dari dalam ya bisa dibilang gitu kan. Dan sekarang sudah mau mulai memasuki musim pemilu begitu kan. Terus tiba-tiba lagi rame berita COVID lagi nih kok gitu kan sama penyakit-penyakit baru terus tiba-tiba sektor kesehatan hari ini menarik nih kok tanda kutip gitu kan. Mungkin kok Berat ada nggak nih tanggapannya mengenai sentimen-sentimen lainnya nih yang sekarang sedang berputar nih? iya. Kalau saya sih titip pesan cuma satu ya. Kita ikut pesta boleh, tapi jangan sampai kita yang bagian cuci piring. Nggak ada salahnya. Kita ikut pesta nggak ada salahnya. Kita manfaatin flow, kita manfaatin momen. Apapun alasannya healthcare hari ini naik, entah itu spekulan, entah itu digoreng, entah itu beneran ada COVID. Ya menurut saya sih beneran ada COVID atau enggak. Setahu saya COVID itu dari dulu juga ada. Sampai sekarang, dari awal tahun sampai sekarang juga ada. Yang Ya, penting ada fatality enggak. Kan ternyata kan nggak ada fatality kan. Sampai sekarang juga nggak ada report fatality dari varian-varian COVID yang baru. Jadi ya bagi saya, apapun yang terjadi hari ini, kalau kalian mau FOMO, pastikan kalian nggak cuci piring. Udah gitu aja. oke. Wah ini keren banget nih ya. Aku jadi kepikiran nih kok sesuatu. Jadi buat teman-teman Cuan Troopers dan juga mungkin teman-teman lainnya nih ya yang lagi nonton Instagram live aku sama Sekuritas dengan Ko Bernat, aku mau kasih dua buku ya, Investing ya teman-teman pasti udah lihat ya di Instagram Sukor. Kalau yang belum lihat scroll aja ya teman-teman ya. Apa itu buku investing? Jadi secara singkatnya buku investing itu adalah buku yang isinya mengenai influencer atau profesional pasar modal. Mereka sharing mengenai cerita mereka. Ini aku mau kasih secara cuma-cuma nih buat teman-teman ya, secara free. Tapi syaratnya adalah satu, kalian screenshot IG live malam hari ini, tag Sukor Sekuritas dan juga Ko Bernard ya IG-nya ya, Bernard88. Sama kalian di dalam story-nya harus bikin caption atau quotes apa aja yang Ko Bernard bilang malam hari ini. Ya yang paling keren quotes dari obrolan Ko Bernard malam hari ini itu yang dipilih, oke? Jadi cuma dua ya. Aku kepikiran satu tadi, kepikiran mengenai kata-kata boleh ikut pesta, tapi jangan sampai apa kok tadi. Jangan sampai bagian cuci piring. Nah, jangan sampai bagian cuci piring. Nah, quotes-quotes kayak gitu kan itu menarik teman-teman ya, itu pintar loh. Jadi jangan sampai istilahnya di market kita terlambat begitu kan. Betul, Orang udah naik dari betul. kapan, kita pas udah hype-nya terus akhirnya dibuang barangnya atau udah turun dan sebagainya kita yang rugi begitu ya. Kurang lebih. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa tag Sukor Sekuritas BR88 habis itu coba kalian cari salah satu quotes dari Koberat lah malam hari ini yang bisa menjadi peluru nih buat kalian untuk terus ya maju dalam berinvestasi dan trading. Oke kok, kita lanjut lagi. Um, Mungkin kita mulai lompat-lompat aja nih kok ya dari pertanyaan-pertanyaan Boleh. teman-teman Cuan Troopers malam hari ini karena
kalau Koberat yang ngobrol nih udah banyak banget nih komennya ya. Jadi kayaknya nggak sempet nih kok kalau misalnya kita disisakan di akhir-akhir, harus dimulai dari sekarang nih ya. Oke, ada yang nanya nih kok. Tadi kita ngobrolin tentang Big Bangs ya. Ada yang nanya nih dari Triza, katanya untuk saat ini Big Bang masih 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 bisa masuk apa sudah terlambat kok katanya. Awasin secara teknikal aja. Bagi saya kalau BCA di level 87 itu masih menarik untuk masuk. BNI kalau koreksi di 5 ribuan itu menarik untuk masuk. BRI kalau ada kesempatan di 52, 52, 50 itu menarik untuk masuk. Mandiri di sekitar 58 itu menarik, 57, 58 ya. Jadi ya kembali lagi ya, lihat teknikal. Hmm. Masuk nggak asal. Walaupun kita tahu Big Bangs ini growth-nya bagus, so far juga kalau inflow pasti Big Bangs kena inflow, tapi ingat kalau salah harga ya tetap aja rugi gitu Hmm. kan. Ya, ya. Jadi perhatikan teknikalnya juga ya kok ya. Tadi udah Betul, di-mention nih sama. saham bagus kalau salah harga jadi jelek gitu kan. Ya, ya, ya. Jadi mungkin lebih lama lagi kali ya nunggu kok nunggu Betul, harganya balik ya kok. Itu betul, kalau betul, naik gitu. betul, betul, Ya, betul. ya, ya, ya. Oke, thank you ya. Tadi teman-teman nih udah di-mention ya angka-angkanya ya, masuknya berapa. Tapi aku mau kasih tahu lagi disclaimer ya. Ini tetap opini dari Ko Berna. Teman-teman tetap harus melakukan research masing-masing juga ya. Oke, ada yang nanya lagi kok. TPIA hari ini naik banget. Gimana tanggapannya? Ya itu kembali lagi sentimen satu grup. Kita tahu DPIA, brand, cuan, Hmm. itu semua kan satu grup termasuk BRPT. Ya Oke. menurut saya sih apa yang terjadi dalam TPIA hari ini ya itu sentimen yang berada dalam satu grup lah. Kalau secara teknikal ya memang dia dalam kondisi udah termasuk jenuh jual ya di support. Jadi Mhm. nggak ada yang istimewa dari situ sebetulnya. Cuma ini kan memang karena faktor apa ya, Mhm. euforia ya, euforia satu grup ya. Euforia ya, ya, ya. Oke, oke, Heeh, oke. Sip, sip. seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ini ada yang nanya Goto nih kok. Kayaknya dia masuk dari 60 nih kan atau kalau Goto gimana nih kok tanggapannya? Mungkin bisa dikasih insight-nya nih. Ya, kalau Goto kan kita semua udah tahu tuh, berita udah santer kan. Iya, iya. Oh, ada ByteDance mau masuk lah atau apalah. Itu nanti kan placementnya mau di mana kan kita semua masih menebak-nebak. Ya, Hmm. mungkin 115, 120 mungkin ya. Itu kan tebakan saya ya. Nah, Mhm. kalau udah tahu dengan kisaran-kisaran seperti itu, kalau udah cuannya merasa tuh cukup, nggak ada salahnya take profit. Take profit itu nggak pernah salah loh. Yang salah itu kalau udah profit dibawa loss itu yang salah itu. Ya, 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 ya. Setuju, setuju. Oke. Ya, ya. Wah, ini kok Itu putus-putus penyakit lagi nih kok. semua apa ya? Penyakit semua orang tuh. Kadang kalau udah terlalu overconfidence terhadap satu barang, itu kuat nahan profit sampai dibawa loss lagi itu kuat gitu loh. Karena terlalu overconfidence. Janganlah. Kalau udah cukup ya Hmm. di TP. TP itu ngasilin duit. Masalah nanti naik lagi, itu rezekinya orang yang beli barang kita. Masa orang habis beli barang kita Hmm. harus rugi? Ya kan? Aku nggak pernah Dibagi mikir kayak rezeki gitu loh. lah. Aku nggak pernah mikir kayak gitu loh kok. Kalau misalnya harganya naik lagi Loh, tuh kita rezeki harus orang yang berbagi beli barang rezeki lah. lagi. Iya, iya, Iya dong. Itu kan iya, rezekinya iya. yang beli barang kita. Kalau kita habis TP terus harganya turun, itu berarti yang beli barang kita langsung nyangkut di pucuk loh. Hmm, 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 hmm. Ya, ya, ya. Kayak Oke, oke. kayak gitu. Oke, Jadi supaya lebih kita lanjut. ikhlas. Iya, iya. Itu cara cara kita mengikhlaskan ya kok ya, berterima. Betul, Oke, betul. lanjut lagi nih ada pertanyaan yang cukup sama nih ya. Beberapa orang nanya mengenai ASI kok. Tanggapannya gimana Yes. nih mengenai ASI prospeknya? ASI ini sebetulnya simple. Mereka sekarang ini ada overhang tentang volume growth dari sales. Ya, seperti Hmm. kita tahu lah, penetrasi kendaraan roda 2 dan roda 4 di Indonesia itu udah cukup optimal. Jadi Hmm. yang ada ke depan itu hanya regenerasi, bukan dari yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Kalau Hmm. selama tahun 90-an dan sampai early 2000,
itu yang dari tidak ada menjadi ada. Orang nggak punya motor jadi punya motor. Orang nggak punya Hmm. mobil jadi punya mobil. Orang dari punya motor naik ke punya mobil. Hmm. Nah, ini kan dari yang tidak punya menjadi punya gitu kan. Hmm. Nah, sekarang ini penetrasinya udah optimal menurut saya. Hmm. Jadi yang berikutnya terjadi di ASI itu bukan masalah orang nggak punya menjadi punya, tapi orang yang punya replace barang yang lama dengan barang yang baru. Nah, Hmm. artinya apa? Growth-nya udah terbatas. Kalau kita Hmm. ngomong hanya dari sektor otomotif ya. Nah, Hmm. tapi ASI ini kan holding, di mana penyumbang profit terbesar hingga saat ini dari mana? Sektor pertambangannya dia, yaitu dari United Tractor. Seperti itu. Hmm. Itu yang memberikan growth ke ASI. Nah, kalau Hmm. saya pribadi, karena UNTR ini juga go public, dan UNTR ini adalah sumber growth di ASI, ya kenapa Hmm. kita nggak masuk di UNTR-nya aja? Hmm. Kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Iya benar ya Walaupun kok ya. kita Jadi, harus sadari, bahwa UNTR ini tambang dan ini cyclical. hmm. Kita harus sadari itu juga. Jadi memang kalau lagi cycle-nya seperti ini, masuk UNTR itu menantang. Karena apa? Eh, komoditas lagi turun, lagi di Hmm. bawah, IPS-nya pasti terkoreksi. Tapi sekali lagi saya ingetin, beli saham komoditas itu jangan waktu komoditasnya naik. Beli saham Hmm. komoditas itu waktu komoditasnya terkoreksi. Karena ketika komoditasnya naik, kita belum tentu punya nyali untuk AK. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi harus bisa Seperti itu. berani ngambil di bawah ya kok ya, bisa dibilang juga begitu ya. Dan dengan trading plan, kalau saya pribadi Hmm. dengan kondisi sekarang istilahnya komoditasnya masih sideways di bawah, sahamnya Hmm. terkoreksi, beberapa udah mulai sideways sih. Seperti Ya, ya. UNTR kan juga udah mulai sideways. Ya, kita tinggal atur entry aja. Hmm. Kita punya Betul, budget betul. berapa persen, kita multiple entry, di support-support penting, ya ini yang kita manfaatin. Hmm. Jangan langsung all in satu posisi. Kalau all in satu posisi nanti mabuk gitu kan. Kecuali udah kelihatan ada pembalikan arah dari komoditasnya, kita confident, kita mau all in satu posisi, silahkan. Hmm. Kayak Ya, gitu. ya, ya. Oke, oke. Jadi kalau misalnya yang dari Koberat mention ini, mungkin yang aku bisa tarik secara personal adalah uh, lebih mendekatkan strategi investasi dan trading kita ke tempat yang lebih membawa cuan aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari Yes, ASI holdingnya mungkin udah terlihat dari sisi otomotifnya aja gitu ya, udah mulai uh, optimal gitu. Kita berat. mungkin bisa melihat ke merambah ke anak-anaknya gitu. Tapi tetap juga harus Betul, memperhatikan siklusnya juga kali ya dari betul, betul, perusahaan atau industri tersebut ya. Ya, ya. Oke, oke. betul. Oke, thank you banget kok ya untuk jawabannya Asi. Kita lanjut lagi kok ya, masih aman ya? Aman. Aman, oke. Ada yang nanya nih, dari Zik nanya, kok Telkom udah naik 12% 1 bulan terakhir, kira-kira lanjut apa kena TP dulu nih? Telkom nih, aku aja belum merhatiin Telkom tuh naik 12% sebulan. Oke. Iya, dari terendah 3410 sampai hari ini ditutup closingnya di atas ya 3850. Ya. Saya pribadi lihat Telkom ini berada dalam angka pentingnya dia 3840, 3850 ini angka pentingnya dia. Kalau dia berhasil break dengan volume, itu kemungkinan dia akan mencoba tes di area 3950 dan break di atas 4000. Tapi kalau memang dia nggak kuat, dia akan kembali ranging di 3680, 3710. Nah, kalau udah punya barang dari bawah gimana? Pasang aja trailing stop. Pasang di mana ya? Pasang aja di 3810. Itu batas ranging bawahnya untuk dia break ke 3840. Kalau 3810, 38-nya break, ya kemungkinan dia akan kembali ke 3680, 3710. Seperti itu sih. Ya, ya, ya. Oke, thank you kok untuk jawabannya. Ini buat teman-teman yang nanya ya, aduh rame banget emang kalau ngobrol-ngobrol nih sama Ko Bernard, banyak nih ya pengikutnya. Aku mengingatkan sekali lagi buat kalian, aku akan pilih 2 orang yang nonton malam hari ini untuk mendapatkan buku Investing ya teman-teman ya, buku Investing. Caranya kalian cuma tinggal storyin aja nih screenshot obrolan kita malam hari ini, tag Ko Bernard, tag Sukor Sekuritas, sama jangan lupa ya type quotes yang kalian dapat malam hari ini dari Ko Bernard. Oke, kita lanjut. Kok ada yang nanya nih kok, ini beberapa orang nanyanya saham yang sama nih. Nah, do it kok.
banyak banget yang nanya doit, Mm-mm. doit, doit, doit. Doitnya gimana kalau Ya, menghasilkan duit? kalau Doit terakhir dia ada tekanan jual di 545 waktu dia gagal tender untuk akuisisi tambang ya. Hmm. Setelah itu kan dia terus terkoreksi sampai ke level terendahnya 340 Hmm. dan sempat ada rebound sampai balik ke 390. Ternyata kembali lagi konsolidasi di bawah. Nah, bagi saya dengan kondisi technical Doit seperti ini, saya mendingan tidak masuk dulu. Hmm. Jadi mendingan saya wait and see dulu sampai konsolnya mungkin udah lebih bagus dengan Hmm. volume yang lebih bagus. Kalau dia bisa fix break di atas 378 itu mungkin saya consider untuk masuk. Jadi saya kadang itu masuk nggak perlu harga terendah, tapi saya masuk di posisi yang menurut saya aman. Oke, oke, oke. Oke Kayak nih, gitu. buat teman-teman yang nanya doit udah dijawab ya. Oke, kita lanjut lagi kok ya. Ada yang nanya em, MAPI kok, gimana nih? Kalau MAPI kok melihatnya sekarang? Oke, MAPI ini kita lihat dia kan masih dalam masa konsolidasi setelah koreksi berat dari 2000 ya. Jadi dia lagi konsolidasi di 1600 sampai di 1710. Nah, kalau saya pribadi dengan ranging selebar ini, saya akan manfaatkan untuk trading. Jadi kita trading entry dekat-dekat 1600, 1710, 1720 kita take profit. Seperti itu. Manfaatkan area ranging lebar ini untuk trading. Oke, sip, sip, sip. Oke, Ko Bernard tadi mau mungkin balik dikit ke yang bertanya mengenai doit. Dia nanya kalau yang udah punya gimana kok? Kalau doit datang lepas kah? Nah, saya kembalikan lagi. Waktu ngambil doi, trading plan-nya seperti apa? Hmm. Jangan sampai Nah, ngambilnya betul. karena punya plan A, exit-nya karena saya ngomong B. Kan nggak klop gitu kan. Hmm. Iya, iya. Kembali ke trading plan masing-masing. Niatnya dulu ngambil Hmm. duit seperti apa? Rencananya seperti apa? Ini melatih kalian untuk disiplin juga. Jangan Iya. ngambilnya karena orang A, terus exit-nya karena orang B, terus nanti mantul, marah-marah gitu kan. Betul-betul Kayak kok. gitu. Soalnya kalau misalnya dibilang, nah aku sering TikTok, influencer aja bisa bisa memiliki pandangan yang berbeda gitu kok ya. Jadi mungkin Betul, hari betul, Selasa ada yang bilang jual, hari Rabunya bilang beli gitu. Jadi jual beli terus betul, begitu betul. gitu gitu kan. Iya, iya. Karena Jadi setiap memang orang kan pasti punya view masing-masing ya, dengan betul, pertimbangan betul. masing-masing. Nah, Ya, sisa ya, dari ya. apa yang tadi saya jelaskan, itu sesuai nggak dengan trading plan yang Hmm. direncanakan di awal waktu masuk Doit. Nah, yang parah kalau masuk tanpa trading plan. Ya, ya. Ya, Berarti betul. yang Jadi harus dibenahin apa? Bikin trading plan dulu lain kali gitu kan kalau mau masuk. ya, nah ini ya teman-teman menjadi reminder buat kita, apalagi kalau misalnya kita memang mau trading, begitu ya, kita harus memiliki namanya trading plan ya teman-teman ya, tidak hanya bisa mendengar begitu saja jual beli dari orang tanpa kita memiliki strategi sendiri, begitu ya. Entah kita sendiri yang rugi, begitu ya. Oke, Exactly. Em, kita lanjut lagi nih kok ya, ada yang nanya saham Brisco, lumayan banyak nih yang nanya Bris nih, gimana Oke. nih ke depan? Ya, Chris ini kita tahu dia sempat false break ya, break dari 1490 ke 1460, ternyata setelah itu dia kembali ke zona uptrendnya dia hingga sekarang dia berada di resist 17.2 17.3. 17.2 17.3 ini area resistnya Breeze. Jadi kalau kalian masih punya, silahkan pasang trailing stop di 17.10 atau 1700. Untuk BRI sendiri secara fundamental, ya kita tahu dia akan divest ya. Dia akan divest dan kemungkinan investor dari Arab yang akan masuk. Tapi itu kapan kita juga nggak tahu timingnya. Never Hmm. timing the market. Itu yang pesan saya sih. Kita nggak tahu Ya, kapan timingnya. Yang kita bisa lihat ya, kita lihat dari technical, udah deket resist, volumenya seperti apa, kalau kita nggak nyaman ya kita pesan PS. Dan sekali lagi saya ingetin, TP nggak pernah salah. ya, ya, ya.
Oke, tadi yang nanya Bris ya teman-teman sudah dijawab nih insight-nya sama Ko Bernard ya. Semoga itu menjawab pertanyaan teman-teman semua dan menjadi insight ya buat kalian. Oke, ini juga banyak pertanyaan yang sama nih kok mengenai topik yang tadi aku udah bawa di awal mengenai sektor kesehatan kok tiba-tiba lompat gitu ya. Kalau nggak salah tadi apa ya? Kalbe ya, naik ya, Ara ya? Aku lupa deh. Pokoknya Oh, karena bukan. mungkin ada KF, sentimen-sentimen. KF, Oh, INAF, KF ya. Betul, nah ini mungkin KF, dari Ko INAF, Bernard dulu. IRA. Gimana nih? Dari semua healthcare yang ada, yang beneran ada story itu Silo. Setahu saya Hmm. memang Silo ini kan memang mau dijual. Dijualnya harga berapa dan kapan kita masih nggak tahu. Yang Hmm. berikutnya yang kita tahu ada story adalah PIVA. PIVA mau red issue jumbo. Hmm. Yang udah pernah red issue jumbo itu siapa aja? Pani dan Oasa. Ya so Hmm. far kalau kita lihat Pani dan Oasa endingnya yang Pani habis red issue jumbo dan Oasa ya pasti turun dulu habis itu baru naik gitu kan. Nah, Ya. apakah PIVA juga akan sama? Kita tidak pernah tahu karena saya belum baca prospektusnya. Hmm. Dengan dia red issue jumbo ini yang mau dimasukin bisnis apa? Ownernya Sinarmas, kita nggak tahu ini mau masukin bisnis apa ke dalam PIVA gitu kan. Jadi ya kurang lebih ya sentimennya di situ. Kalau yang lain cuma menurut saya tertrigger berita ya yang Hmm. presidennya Filipina COVID lah, yang di Singapura banyak kasus COVID lah, yang di Jakarta ada kasus COVID lah. Tapi kembali lagi saya ingetin, selama nggak ada fatality, Hmm. harusnya nggak akan terulang itu yang terjadi di 2020 ya. Betul, betul. Tadi bisa Oh. kelihatan kok, KF sama IRA sama INAF aja arahnya buka tutup gitu kan. Nggak kuat, Hmm. Hmm. arahnya nggak kuat, itu murni spekulan sih kalau saya lihat. Ngumpulin Hmm. volume di atas, orang udah FOMO, kan banyak tuh orang yang beli di ARA berharap besok lanjut lagi. Orang FOMO udah beli di ARA, yang masang bid pelan-pelan mundur, guyur, pure. Cuci piring habis itu kan. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi jangan gampang tertrigger lah. Kita juga punya otak untuk menganalisa dan ya melihat secara logika lah. Ya, COVID-nya udah separah apa sih? Kalau memang nggak ada apa-apa ya ngapain ikut-ikut? ya, ya. Wah, aku Mau suka nih ya. ikut-ikut nggak apa-apa. Sekali lagi saya selalu tekankan mau ikut-ikut nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian tahu kalau saya ikut-ikut ini resikonya apa. Kalau saya mau Hmm. ikut-ikut ini saya mau TP di berapa. Jangan sampai siap masuknya nggak siap keluarnya, siap cuannya nggak siap ruginya itu bukan trader namanya. Hmm. Wah, ini banyak nih kok quotes-quotes yang bisa di screenshot nih mata Cuan Troopers nih ya. Oke, oke. Kita lanjut lagi kok ya. Oh, ini banyak yang nanya PTRO kok. Gimana nih? Ada yang nanya gimana view-nya? Ya PTRO itu kan sentimen cuan ambil alih PTRO kan. Dengan Hmm. cuan ambil alih PTRO berarti kan PTRO masuk ke geng Om Prayogo. Orang masuk ke geng Om Prayogo, orang berharap ya dalam valuasi BRPT, brand, TPIA, cuan, ya kalau si Petro ini masuk ke geng Prayogo kan dia termasuk yang valuasi paling murah. Ya Oh, orang merasa ya, oh ya siapa tahu jadi the next cuan, jadi the next PTRO, spekulasi. apa Ya, ya. jadi the next brand ya spekulasi. Ya, ya. Angka akuisisinya di berapa aja belum tahu. Ya, ya. Oke. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa diperhatikan aja tapi jangan terlalu gegabah juga ya teman-teman Cuan Troopers ya. Ini kita Kalau mau ikut nggak eh, apa-apa, jaga harus bisa porsi. ah jaga porsi. Oh, betul betul. Jaga porsi, Oke. jaga stop loss. Ah, jaga porsi, jaga stop loss. Oke, kok ada yang nanya lagi nih dari sektor properti nih dari Karamel nanya BSDE gimana pandangannya nih kok saham dan kenaikannya selalu di bawah CTRA ya katanya begitu. Gimana nih? Ya karena by fundamental secara sales growth CTRA di atas BSDE. Kan ini mungkin saya udah sering bahas sih dalam setiap saya bahas Hmm. emiten properti. Komoditi boom itu terjadi di luar Jawa. Hmm. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Raja properti di luar Jawa itu CTRA. Hmm. Bukan BSDE. BSDE itu raja properti di Jawa, terutama Jakarta. Hmm. Makanya kalau ada properti boom, yang pasti reflect duluan, itu pasti salesnya CTRA. Hmm.
itu alasan kenapa kok CTRA juga lebih kuat secara harga. Seperti itu sih. Ya. Wah, ini udah menjawab ya langsung sih sebenarnya tadi pertanyaannya ya. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya gue ya. Oke, ada yang nanya nih kok, SMRA gimana kok tanggapannya? SMRA sebetulnya trio properti itu kalau fund mau masuk pasti SMRA, BSDE, CTRA. Nah, SMRA sendiri ini punya satu overhang, yaitu dia sendiri kan sempat hurdle karena banyak portofolio properti SMRA itu kan berupa ini ya, mall ya. Mall dan pendapatan berupa lease. Di mana pada tahun 2020-2021 kita tahu itu pasti biaya operasionalnya nggak karu-karuan tanpa income tuh. Nggak mungkin mereka bisa tarik list dari tenan gitu kan. Dan ini kan berlanjut bleeding di 2022-2023. Kalau nggak salah, itu juga dia berhasil menjual 2 mallnya dia kan akhirnya. Untuk menutupi bleeding yang ada. Nah, kondisi ke depan, kemungkinan turnaround bisa. Dia yang penting mallnya udah dijual, udah laku, dia udah dapat cash. Ya sisanya land banknya dia ada di mana lagi nih untuk melanjutkan next growth-nya dia. Seperti itu. Oke, siap. Kita lanjut lagi kok ya, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih, soalnya kita udah mau mendekati akhir dari T-Talks. Ada yang nanya mengenai ini kok, Mayora nih, prospek kedepannya gimana menjelang momentum Pilpres? Apakah memang ada selalu hubungannya kah momentum Pilpres dengan industri konsumen? Ya, kalau consumer yang paling reflect dengan Pilpres biasanya rokok-rokokan ya. Kalau mau ngomong yang mau dihubung-hubungin ya rokok-rokokan itu. Kalau Mayora sendiri kan sebetulnya barangnya lebih niche ya. Nggak Iya, berhubungan betul. langsung dengan consumer yang direct consumption. Ya, kecuali sekarang dia udah masuk ke AMDK. AMDK-nya pun setahu saya nggak under PT Mayoranya seperti itu kan. Nah, Mayora sendiri growth-nya itu bagus karena apa? Dia penetrasi market Filipina itu bagus. Dan market Filipina itu seperti Indonesia di tahun 90-an. Jadi growth-nya masih bisa double digit gendut. Nah, itu yang diambil oleh Hmm. Mayora. Seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan Mayora itu juga di antara pemain consumer yang lainnya juga paling bertahan. Karena dia go internasionalnya jalan seperti itu. Nah, kalau secara price action sendiri, selama dia nggak break 2380 masih oke ya untuk spec buy. Hmm. Seperti itu. Oke, menarik nih soal tadi Ko Bernard ada mention mengenai industri rokok-rokokan nih Ko. Jadi kebetulan pas banget ada Cuan Troopers nih yang nanya mengenai GGRM nih. Kalau misalnya Ko Bernard sendiri melihat saham rokok gimana nih? Atau mungkin secara industri boleh dikasih insight-nya karena selama ini kan orang selalu bilangnya industri rokok tuh sunset industry begitu kan? Atau kalau Ko Bernard mungkin ada tanggapan lain nggak? Oke, simple. Rokok itu musuhnya cuma satu, cukai. Dan Hmm. cukai itu yang memutusin government. Kita nggak pernah tahu what next from government. Cuma setahu saya, Hmm. cukai rokok agak slow down dalam setahun ini. Hmm. Dan yang kedua, kita tinggal lihat mana emiten yang berhasil membukukan volume growth. Nah, volume growth ini sangat penting bagi emiten rokok. Itu karena sumber pertumbuhan secara eksponensial secara bottom line ya. Nah, yang Hmm. sekarang ada itu big two player-nya ada HMSP, ada GGRM. Ada satu small player yang namanya Wismilak. Wismilak ini volume growth-nya luar biasa dan gross margin-nya luar biasa. Karena dia mainnya rokok menengah bawah dan ini merebut market share dari rokok menengah atas, GGRM dan HMSP. Nah, dari rokok menengah atas ini, yang bisa volume growth itu HMSP. Sedangkan GGRM volumenya turun, walaupun bottom line-nya dia bisa tumbuh karena gross margin-nya dia bertambah. Tapi secara volume, yang bertumbuh ini tuh HMSP. Nah, kenapa HMSP bisa bertumbuh GGRM enggak? Karena HMSP juga sukses dengan IQOS-nya dia. Hmm. Rokok elektriknya dia cukup sukses nih. Nah, Hmm. jadi bagi saya, kalau kita nyari, ya antara dua. Kita mau yang level bawah, itu Wismilak, atau yang level atas, HMSP.
Nah, bagi saya dua ini menarik. Tapi kita harus sadar bahwa Wismilak ini udah 10 bagger dari bawah. Walaupun secara valuasi Hmm. juga sebetulnya masih ada kesempatan. Tapi ya hati-hati. Seperti itu. Oke, sip. Thank you banget ya, Ko Bernard, sudah mau menjawabin pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers nih. Oke, kok mungkin pertanyaan dari aku kali ya, gantian. Boleh. Pertanyaan terakhir nih. Jadi kita kan udah waktu itu terbang ya, kok ya. Tiba-tiba udah Desember aja gitu kan. Jadi Nggak kerasa. nggak kerasa betul. Jadi akhir tahun dan kita juga menanti awal tahun depan nih. Kira-kira ada nggak pandangan dari Ko Bernard melihat market kita nih istilahnya di akhir tahun ini sama tahun depan yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Cuan Troopers, jadi teman-teman yang nonton malam hari ini tahu nih istilahnya apa yang bisa diantisipasi atau mungkin ada strategi-strategi atau nasihat nih dari Ko Bernard lah kira-kira apa yang harus dilakukan nih sama teman-teman Cuan Troopers di akhir tahun ini dan di awal tahun depan dalam berinvestasi ataupun trading. Ya, yang pasti tahun ini koreksi yang terjadi di tengah bulan manfaatkan momen to buy ya, karena Hmm. menurut saya window dressing-nya ada, tapi batasi ekspektasi terhadap window dressing karena Hmm. kondisi yang ada sekarang dari big banks ataupun berbagai mover dari IHSG itu udah naik cukup signifikan, itu ya. Jadi kalau kita mau masuk big banks ya jangan berharap big banks-nya yang seperti gimana, mungkin bisa cuan 3-5% di akhir tahun itu juga udah lumayan gitu kan untuk levelnya big banks. Nah, untuk barang-barang yang lain mungkin di tahun depan saya nggak akan spesifik ngomong sektor lagi ya, karena Hmm. di tahun ini pun saya nggak spesifik ngomong sektor. Hmm. Kuncinya satu, emiten yang berhasil menumbuhkan growth dengan gross profit margin yang besar, itu yang akan survive. Kita Hmm. back to basic, nggak lagi berdasarkan cerita ini ono. Hmm. Emiten yang akan naik adalah emiten yang sehat. Emiten yang sehat itu berarti Hmm. apa? Ada sales growth, ada bottom line growth, dan gross marginnya gede gitu kan. Tahun depan harusnya market lebih enak sih. Oke, siap. Oke kok, jadi thank you banget ya udah mau ngejawab ini semua pertanyaan Cuan Troopers, pertanyaanku juga yang mewakili dari Sukor Sekuritas. Buat teman-teman malam hari ini, jadi banyak banget kata-kata mutiara sih, kata-kata mutiara ya. Dari Ko Bernard ya istilahnya mungkin bisa menjadi pegangan juga nih buat teman-teman Cuan Troopers ya, mengingatkan lah ya bagaimana kita harus pintar juga begitu ya dalam berinvestasi ataupun trading ya. Jadi memang akan selalu ada ya kok ya momen jatuh bangun itu biasa begitu kan. Tapi Betul. kita harus bisa semakin pintar ya teman-teman ya, semakin pintar supaya porsi jatuhnya itu lebih sedikit gitu ya dibanding porsi. Saya punya quotes penutup deh. Boleh kok, boleh banget. Waspada boleh, takut jangan. Nah, oke siap. Oke teman-teman jangan lupa ya screenshot tag sekuritas tag Kobernat IG-nya ya Benar88 dan type favorit quotes-nya Kobernat malam hari ini, nanti akan aku pilih 2 pemenang, nanti akan langsung dapat buku Investing ya dari Sukor Sekuritas. Oke kok udah pas banget jamnya 9.30. Thank you banget kok ya. Sampai kita Sama-sama, Jo. ketemu lagi di lain waktu secara offline ataupun online juga ya kok ya. Oke. Bye-bye semuanya. Selamat malam Cuan Troopers. Bye-bye.